وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك بما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني في التفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم lam yahtalim qatuha mutlaqan abada wa matasa aba aslan bi mata zamani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil hutawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi al-hasani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura azru qaulin minhu fi alani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad ta'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dufatani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sibyata bi mukhtatani ya rabbi bi mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami hadil khasa'is faqad hatakun aminan min syarri nari wa suraqi wa min mihani ya rabbi bi waghfir lana ma
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah hadir. Mari sama-sama kita niat luruskan niat kita dengan niat wal ibadah ketika hadir majelis. Semoga dengan niat yang lurus kita semua diakui sebagai santrinya Al Imam Ghazali Hujatul Islam dalam karya beliau kita bahas pada malam ini, yaitu kitab Bidatul Hidayah yang insyaallah harus dibimbing oleh kita Haji Syukron Muzaki. Beliau dipersilakan. Sallu ala sayyidina Muhammadin. الفاتحة برضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجة كبيرة وصغيرة سلاما لوالدينا ووالدتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا على المسجد وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى الأرواح والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل من تبعهم إلى ثم إلى أرواح جميع الأولياء القديسين والعلماء العاملين من المصنفين والبشرين والقراء والمحدثين خصوصا إمامنا وقدوتنا أبي حميد محمد الغزالي وإلى رئيس Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani anallahu alaina barakatina wa azalina wa nafatina summa ila arwahi kafati ibadillahi sholihin wa walidina wa walidatina wa muallimina wa masyayikhina fi dini wa wadawil hukuki alaina wa ilahum azma'in khususan ila arwahi amwati ahli masjid wa amwati hadhihi al-qaryah Bukit Dahlia wal baldah Indonesia min ahli la ilaha illallah ajma'in wa la ilaha illallah muslimin hayya min yaumiddin annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yufarriju kurubal muslimin wa yasfi mardahum wa yajma'u samlahum wa yuwali wa yu data bainahum wa yuwali alaihim diyarahum wa yusarribu anhum sirarahum wa yakfina wa iyahum syarral fitan wal mihan wal mu'diyin wal mutaddiyin min gharib aw ba'id wa yurahisu asharuhum wa yakasiru amtarahum wa yu'tikul asailin min sulla ma yuradillah wa rasulah wa yaftuh alaina futuhal arifin wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadrati sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayati wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Walil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumathilah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad alladhi ikhtasallahu bihi fadailah wa ala alladhina amanu billah wa rasulih wa sadaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil iktida'i bil jihad wa ghairi fa'al darajatil ula amma ba'd.
Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, kita sama-sama bersyukur kepada Allah, terutama atas nikmat sehat afiat dan nikmat ketetapan iman, keteguhan iman, terutama pada malam hari ini kita diberi karunia nikmat bisa hadir di majelis yang sangat-sangat mulia dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya, yang mana tidak semua umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat karunia nikmat seperti ini. Salawat juga salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan semua pengikutnya, dan semoga kita semua tercatat dalam catatan umat beliau SAW yang kelak nanti di akhirat bisa berkumpul duduk bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Imam Ghazali berkata, fata'ammal ayyuhar raghib bil ilm hadhil hisal. Setelah beliau menyampaikan beberapa penjelasannya terkait masalah penyakit-penyakit yang merusak, yaitu penyakit ujub, penyakit takabur, sum'ah, ghibah dan lain-lain. Kemudian beliau mengemukakan salah satu hadis Sayyidina Mu'adz, bagaimana amalnya seseorang yang diiringi oleh penyakit tersebut, amal yang disertai ghibah, amal yang disertai ujub, yang disertai takabur, kemudian beliau berkata, fata'ammal ayyuhar raghib fil ilm hadhil hisal. Maka renungkanlah wahai orang yang menyenangi ilmu, renungkanlah hadhil hisal, keadaan ini, tingkah-tingkah ini, bagaimana sikap malaikat penjaga langit pertama menyuruh malaikat hafadzah untuk memukulkan amal orang yang di hatinya ada ghibah. Terus coba renungkan, kata Imam Ghazali. Itu seruan dari Imam Ghazali. Siapa yang diseru? Ar-raghib fil ilm. Orang yang memang senang ilmu, yang senang ngaji. Jadi orang yang senang ngaji diseru oleh Imam Ghazali supaya merenungkan keadaan-keadaan ini. Bagaimana orang yang belajar tapi ada hubul jah niatnya. Bagaimana orang yang haji tapi hanya untuk mencari kebanggaan, untuk mencari kemasyhuran,
bagaimana orang yang sedekah tapi untuk berbangga-bangga dengan sedekahnya, semuanya gagal, tidak bisa menembus hal sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Patah di jalan. Coba renungkan itu, kata Imam Ghazali. Wa'tasim bimaulak ilahal alamin, dan mintalah perlindungan kepada Allah, kepada Tuhanmu, Tuhan yang mengurus semesta alam. Jadi jangan berpatokan kepada amal, apalagi amal tersebut diiringi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang merusak. Cobalah kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Walzimil bab bitadarruk wal ibtihal, lalu ketuklah pintu rahmatnya Allah dengan berserah diri, merendah diri, berserah diri dengan kerendahan dan sepenuh hati. Pintu Allah ketuk, gerbang rahmat Allah ketuk dengan penuh kerendahan hati dan sepenuh hati. Wal buka ana alail, dan dengan menangis ketuk pintu rahmat Allah dengan tangisan di penghujung malam. Wa atrafin nahar, dan juga di penghujung siang, baik itu pagi dan sore. Ma'al mutadarrin al-mubtahilin, bersama-sama orang-orang yang merendahkan dirinya dan sepenuh hati mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sepenuh hati, tidak ada paksaan, tidak ada tujuan-tujuan lain, semata-mata Allah yang jadi tujuannya. Fa innahu la najata min hadzal amri illa bi rahmatih, karena tidak ada keselamatan dari urusan ini kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa selamat dari urusan ini. Urusan mana? Kecelakaan dunia, berbagai macam fitnah dunia, termasuk fitnah diri sendiri, nafsu sendiri. Kecuali rahmat Allah yang bisa menyelamatkan. Wala salamata min hadil bahar, dan tidak bisa selamat dari bahtera ini illa bi inayatih, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi rata-rata tenggelam di dalam kedahsyatan laut fitnah dunia, fitnah nafsu, kecuali orang yang ditolong, yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazahid nafsak fi hadhil aqabatil mukhawifah, maka berjuanglah kamu memerangi nafsumu fi hadhil aqabatil mukhawifah, di dalam melewati tahapan yang menakutkan ini. La'alak la tahliku ma'al halikin, semoga kamu tidak binasa bersama orang-orang yang binasa. Semoga kamu tidak gagal bersama orang-orang yang gagal. Meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ghazali memberikan saran solusi untuk kita supaya kita tidak gagal. Wa'lam anna a'damal asbab fi rusukhi hadhil khaba'is fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahah. Nah, ketahuilah sesungguhnya sebab terbesar tertancapnya penyakit-penyakit ini di dalam hati. Penyakit apa yang dimaksud? Al-ghibah, wal fakhar, bangga diri, takabur, ujub, hasad, sum'ah dan riya. Nah, sebab terbesar menancapnya atau tertancapnya atau kokohnya penyakit-penyakit tersebut di dalam hati sehingga ujub mengakar di dalam hati, sehingga ghibah mengakar kuat di dalam hati, sombong juga sama, bangga diri juga sama, sum'ah juga sama, mengakar kuat di dalam hati. Sebab terbesarnya adalah thalabul ilmi li ajlil mubahat. Belajar ilmu tapi tujuannya untuk kemuliaan, untuk meraih kedudukan, untuk mengejar pangkat status sosial supaya disebut ustaz, supaya disebut guru, supaya banyak pengikut dan lain-lain. Itu tujuannya. Mau belajar tapi itu tujuannya. Apalagi kalau ngajinya untuk hal-hal yang lebih tidak disenangi Allah. Dasarnya bahasa ini sekedar pencitraan. Masya Allah, semoga dijauhkan ya. Ay al-mufakharah itu untuk kebanggaan. Mau ngajinya sekedar untuk kebanggaan, bangga. Bisa jadi santri Buya A, jadi santri Mama A, Mama B, Gus A, Gus B, pesantren A. Wal munafasah, dan untuk kompetisi persaingan supaya lebih pintar dari si A, si B, si fulan, untuk menyaingi si A, si B, si fulan dan seterusnya. Supaya lebih alim, lebih pintar dari si A, si B dan seterusnya. Itu tujuan. Nah ini sehingga tidak sedikit yang terbawa ke akhirat. Naudzubillah, matinya, meninggalnya dalam keadaan membawa kesombongan, membawa kebanggaan, membawa dosa-dosa ghibah yang belum ditobati. Semoga Allah menjaga, melindungi, menyayangi kita. Semoga bukan kita. Sehingga sirnalah amalan-amalannya, sedekahnya yang sekian banyak, umrohnya yang berpuluh-puluh kali, hajinya yang bukan hanya 1-2 kali,
Gak ada nilainya sama sekali, gak mampu menolong dia. Fal ami, adapun orang awam secara umum, orang awam alladzi lam yatafaqah, yaitu orang yang tidak belajar, masyarakat umum, masyarakat awam, orang-orang awam, bimajal, itu ada di posisi yang dijauhkan an aksari hadhil hisar, dari kebanyakan penyakit-penyakit ini. Wal mutafaqih mustahdibun laha, sedangkan orang yang belajar maka dialah yang lurus terarah ke sana. Wa huwa muta'alid lil halak, orang yang ngerti tersebut, yang belajar tersebut menghadapkan pada kebinasaan oleh dirinya sendiri. Kebinasaan terhadap hal ini. Artinya justru kebanyakan yang sombong, yang takabur, itulah orang-orang yang ngaji. Dialah para ustaz, para kiai, para gus yang tujuan ngajinya tadi salah. Orang-orang yang ngaji, yang nyantri, mereka orang awam justru terjaga, dijauhkan. Dan andai pun orang awam sombong, ya karena awam. Orang awam gibah ya karena awam. Masya Allah. Justru wal mutafaqih, orang yang memang belajar, suka ngaji, yang bahkan punya gelar keilmuan. Orang awam bersaing, berkompetisi dalam kesalahan. Awam, dia tidak tahu bahayanya dan dijauhkan. Kata siapa? Imam Ghazali. Ya Allah, mudah-mudahan terjaga ya. Ini kebanyakan bukan berarti semua. Dan kita tidak menutup mata, kita semua bisa belajar dari orang-orang ngerti. Nah, ini bukan dalil hujatan, tapi penggugah buat kita. Ini jangan dijadikan alasan hujat kita, nggak boleh. Cuman kita belajar, supaya kita jangan salah niat. Ketika kita ngaji nih jangan salah niat, jangan sampai niatnya yang dua tadi itu salah satunya. Adapun beliau seperti itu urusan beliau, ya. Itu tidak boleh mengklaim justice, menghakimi, tidak boleh. Ini pelajaran buat kita. Imam Ghazali juga bukan justice beliau enggak. Karena hitam dari kata-kata Imam Ghazali ini kita. Hitamnya mahtubinya kita. Pandur wa tafakkar, maka coba silahkan renungkan, kata Ghazali. Renungkan ayyu umurik ahammu, mana urusanmu yang paling penting. Tata'allamu kaifatal hadri min hadhil muhlikat wa tastagilu bi islahi qalbik wa imarati akhirati. Apakah kamu belajar bagaimana caranya menghindar
dari penyakit-penyakit yang merusak ini, terus kamu sibuk membenarkan, membersihkan hatimu dan memakmurkan akhiratmu. Al-aham an tahudha ma'al khaidin, atau yang lebih penting kamu hanyut, kamu larut di dalam perbincangan bersama orang-orang yang tukang berbincang-bincang. Kamu hanyut dalam obrolan orang-orang yang suka ngobrol. Hanyut dalam gosip orang-orang yang suka menggosip. Silahkan pilih. Apakah menurut kamu yang lebih penting itu bagaimana kamu belajar bagaimana cara menghindar dari penyakit ini, kemudian kamu sibuk membenahi hati kamu dan memakmurkan akhirat kamu, atau kamu turut andil, turut serta, larut di dalam obrolan para tukang ngobrol? Apakah itu yang lebih penting? Maka silakan renungi. Nah, begitu makanya kita jangan mudah terpancing. Ada berita ini terpancing, lebih baik bagaimana supaya kita lebih ikhlas. Ngapain ngurusin urusan orang lain? Hah? Mana caleg yang lebih baik? Cukup kita yang pilih, nggak usah menyerang yang menurut kita salah. Tidak usah menyerang yang menurut kita tidak suka. Jangan terpancing, lebih baik kita pikirkan, kita sibuk nih bagaimana supaya sholat lebih khusyuk. Bagaimana kita ngaji ini tidak ada lagi tujuan selain Allah. Bagaimana sedekah kita supaya lebih ikhlas. Bagaimana supaya kita ketika berdoa hati ini bisa hadir. Lebih baik itu yang kita pikirkan, yang kita sibuk membenahi diri. Urusan-urusan dunia sekedar apa yang kita menjadi tuntutan untuk kita. Isu A, isu B, biarin aja. Itu tidak bisa terjebak. Jadi kita Imam Ghazali itu silahkan renungkan mana yang lebih penting menurut kamu. Apakah belajar bagaimana cara menghindar dari penyakit-penyakit ini, kemudian sibuk membenahi hati dan memakmurkan amal akhirat yang lebih penting, atau lebih penting kita larut bersama dengan tukang ngobrol, tukang gosip dan lain-lain? Fatatlub minal ilmi ma huwa sababu ziyadatul kibir. Maka carilah ilmu yang menjadi sebab meningkatnya bertambahnya takabur. Sebabnya takabur itu meningkat itu apa? Cari belajar lagi supaya terhindar. Yang membuat takabur semakin meningkat stadiumnya, volumonya, kadarnya, apa itu? Cari, pelajari. Waria, dan juga bertambahnya ria, meningkatnya ria. Wal hasad, dan hasad. Wal ujub, dan ujub. Hatta taluka ma'al halikin, sehingga kamu binasa bersama orang-orang yang binasa karena ria, karena ujub, karena hasad, karena takabur. Pelajari
meningkatnya ria, ujub, takabur tersebut, supaya kita tahu nanti. Berarti yang membuat itu meningkat apa? A. Nah, berarti si A ini nanti kita hindari. Masakan ini asinnya karena garam. Berarti garam ini penyebab masakan itu asin. Maka supaya masakan tersebut tidak asin, hindari penambahan garam. Nah, jadi tahu. Nah, silakan pelajari kita ini. Apa yang membuat ria menjadi semakin meningkat, semakin kuat, kadarnya semakin tinggi. Pelajari. Wa'lam anna hadhil hisal minas salas min ummahatil khaba'isil qulub. Ketahuilah penyakit-penyakit ini yang 3. Nah, yang 3 itu termasuk biangnya kebusukan hati. Wa ada al-musannif al-kibra wal ujub hislatan wahidatan. Musannif menghitung takabur dan ujub 1. Jadi sama dengan 1. Yang 2 ya, takabur dan ujub. Itu dihitungnya 1 oleh musannif. Lama bayyanahuma minat talazum wa taqarrub. 5 bainahuma minat talazum wa taqarrub, karena keduanya takabur dan ujub itu saling dukung, saling mengharuskan dan saling mendekati. Sehingga dihitung 1. Walidalik, karena demikian lam yudkara fi awalil bab. Maka yang 2 itu tidak disebut oleh musannif pada permulaan bab. Walaha maghrasun wahidun. Dan yang 3 ini ujub, takabur, ria, itu asalnya 1, pangkalnya 1. Jadi pangkalnya 1, wahwa hubbul dunia. Apa yang menjadi pangkalnya penyakit-penyakit yang 3 ini? Hubbul dunia. Pangkalnya itu, biang keroknya itu yang paling utama, ya. Sehingga mengembanglah menjadi 3. Qala Nabi walidali kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah biangnya atau kepalanya segala kesalahan. Fa innahu yuqi'u fi subuhat. Karena cinta dunia itu matak atau buat menjerumuskan di dalam subhat. Pertama subhat dulu. Summa fil makruhat. Terus dalam hal-hal yang makruh. Setelah yang makruh, orang yang cinta dunia bisa terjerumus fil muharramat, dalam hal-hal yang diharamkan. Awalnya gara-gara dorongan cinta dunia yang subhat itu dilabrak. Apa aja, yang penting kaya, subhat, yang penting banyak harta. Subhat nggak masalah.
terjerumus ke syubhat. Sudah syubhat yang makruh. Setelah itu yang haram pun dilabrak, dirangkul. Wa kama anna hubba rasukuli khati'ah, sebagaimana cinta dunia itu adalah biang segala kesalahan, pabatuha rasukuli hasanah, maka sebagiannya adalah pangkalnya biangnya segala kebaikan. Wa ma'ahada, dalam kondisi keadaan tersebut dengan kecintaan kepada dunia tersebut, mazra'ah lidaril akhirah, maka dunia adalah tempat bercocok tanam untuk amal untuk akhirat. Ya, artinya bukan nggak boleh punya dunia, yang nggak boleh, yang nggak baik itu bukan nggak boleh, nggak baik cinta dunia. Kaya boleh, yang jelek itu, yang buruk, yang tercela itu cinta dunia. Banyak harta, silakan. Kenapa? Karena majra'ah lil akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk akhirat. Banyak harta, bagus nanti kalau dialokasikan, ditasarrufkan untuk akhirat. Yang buruk tuh cinta dunia. Lebih buruk lagi miskin cinta dunia. Itu. Jadi bukan dunianya yang buruk, cinta dunianya itu. Kita banyak harta, gak apa-apa asal tadi majra'ah lil akhirah. Kita bantu ustadz yang belum punya majelis, pondok-pondok, guru-guru, masyayikh yang lemah perekonomiannya, dengan kekayaannya cakep, nanti jadi amal akhirat. Nanti yang buruk tuh itu cinta dunia. Nah, kalau cinta dunia jangankan yang banyak, yang sedikit pun dia sayang untuk dikeluarkan, ditasarrufkan, diinfakkan di dalam jalan Allah. Paman akhada minad dunya biqadri darurah liyasta'ina biha, maka barang siapa orang yang mengambil dunia biqadri darurah, dengan kadar, dengan nilai kebutuhan. Jadi yang diambilnya itu tersebatas yang dibutuhkan, berdasar kebutuhan, liyasta'ina biha, supaya jadi pembantu dalam meraih alal akhirah, di jalan akhirat, sebagai bekal untuk menjalankan amal akhirat. Untuk tadi lebih memakmurkan majelis seperti ini misalnya, supaya majelisnya lebih makmur, lebih berkembang, diambil tuh
dunia untuk kebutuhan ngaji yang atau kebutuhan yang belum haji, kewajibannya. Sayang banyak yang berulang kali haji sampai 3, 4, 5 kali, padahal ada ustadz yang belum haji. Lebih baik berangkatkan ustadz yang belum haji, nanti dapat pahala wajib. Pahala haji wajib kalau dia sendiri yang berangkat. Dan keberangkatan yang ketiga, keempat, seterusnya tetap dapat sunnah. Tapi kalau memberangkatkan yang belum haji, dapat pahala wajib. Dapat pahala haji wajib. Umroh juga sama. Jadi amal akhirat tuh. Atau ada pondok yang mau runtuh, ya alokasikan ke sana, itu lebih bagus. Ini alal akhirat nanti sasarannya. Padunya majro'atu, maka dunia jadi tempat cocok tanamnya, jadi ladangnya. Jika demikian, waman arada dunya liyatana'amma biha, barang siapa orang yang menginginkan dunia supaya untuk bernikmat-nikmat, untuk kenikmatan, bersenang-senang, padunya mahlakatun, maka dunia jadi tempat kebinasaannya. Padunya mahlakatun, jadi tempat kebinasaannya jika tujuannya lihat tanah amubina, untuk bersenang-senang, cari duit yang banyak untuk bersenang-senang, usaha dari pagi sampai sore untuk bersenang-senang hasilnya. Itu mahlakatun, jadi tempat kebinasaannya. Qala ba'duhum, nah ini ada faedah dari Syekh Nawawi yang langka nih penjelasan seperti ini. Nah, Syekh Nawawi menambahkan, kata beliau, sebagian ulama berkata tolabul kasbi lazimun. Berusaha itu, cari duit itu, cari harta itu lazimun, lazim, harus. Wahwa arba'atu anwa, dan kasab ini, usaha ini ada 4 macam. Fardun, pertama kasab yang wajib. Mana kasab yang wajib? Wa huwa kasbu aqalil kifayah li nafsihi wa iyalihi wa dini, yaitu kasab usaha aqalul kifayah li nafsihi, sebatas untuk kecukupan atau mencukupi kebutuhan dirinya, pribadi, keluarganya, agamanya. Itu cari duit itu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga dan agama. Kebutuhan agama itu termasuk bekal ngaji kita, bekal ngaji anak kita. Itu wajib usahanya, nanti hasilnya untuk tasarrufnya ke sana. Anggaran iniannya ke sana.
Wa mustahabun, kemudian yang kedua mustahab, sunnah, dipandang baik, disenangi syariat. Wa huwa az-zaid ala dalik, lebih dari yang tadi. Kalau kebutuhan kita keluarga misalkan udah terpenuhi, misalkan nilainya dalam sebulan itu misalkan 5 juta untuk kita, anak, istri, termasuk biaya sekolah, biaya mondoknya atau biaya ngajinya. Ini nih yang jarang-jarang dipikirkan oleh masyarakat. Biaya ngaji anak nggak dipikirin, sehingga merasa tenang aja dengan bahas misalkan penghasilan 2 juta itu belum biaya ngaji anak, udah merasa udah cukup. Padahal biaya ngaji anak kewajiban. Apalagi di kampung-kampung kadang-kadang orang tua nggak mikirin ini majelis ngaji anaknya lampunya mati. Giliran ustadznya minta bayar dibilang ustadznya royal, comel. Lalu kewajiban orang tua. Nah, itu termasuk harus dipikirkan supaya mensupport usaha. Jadi jangan tenang dengan penghasilan yang 2 juta baru memenuhi kebutuhan selain biaya ngaji anak. Berarti kebutuhan biaya ngaji anak misalkan yang 2 juta ini tambah 300.000. Yang 300.000 ini harus dipikirkan, wajib itu. Usahanya wajib untuk menghasilkan itu. Gitu. Kadang-kadang anak ngaji aja nggak dianterin orang tua. Hati-hati itu. Gurunya nggak rugi sebenarnya. Kitanya yang rugi, nggak dapat pahala. Umpama anaknya belajar selama 5 tahun, sama sekali nggak dapat pahala. Gurunya yang ngegembol pahala. Jika dia ikhlas, iya, penyakit kita. Itu kewajiban, usahanya wajib tuh untuk memenuhi tuntutan belajar anak tersebut. Karena mendidik anak kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustaz. Apalagi ditambah ibunya, emaknya haji juga, masih bisa aja ikut ngomongin ustaznya. Masya Allah, nggak tahu diri bener. Anaknya dirangkul sama si ustaz, gurunya, istrinya juga sama, dikasih ilmu, dididik. Mudah-mudahan bukan kita ya. Mudah-mudahan bukan kita. Nah, kasabnya kita untuk memenuhi itu wajib. Nilai lebih selebihnya, tambahannya sunnah. Usahanya. Jadi usaha tambahan nih. Kebutuhan pokok tadi sudah tercukupi. Nah, kita ingin punya usaha tambahan, misalkan punya warung. Kebutuhan pokok udah tercukupi dari gaji, misal buat yang punya gaji. Atau yang punya usaha garmen, sudah tercukupi dengan garmen itu. Bikin lagi usaha baru. Nah, berarti usaha baru ini karena tambahan dengan yang pertama tadi sudah tercukupi, maka yang kedua ini jadi tambahan sunnah hukumnya. Kita niatnya untuk itu dapat pahala, bukan hanya dapat hasil saja. Jadi ibadah. Contoh, anaknya di pesantren, kebutuhan pokoknya bayaran ke pesantren termasuk makan segala macam 500.000 sudah tuh tercover, tercukupi oleh kita.
Lebihnya buat jajan dia belum. Kita ngerintis lagi usaha buat jajan anak itu. Sunnah. Ngerintisnya. Ngerintis usahanya. Usaha kasabnya. Apalagi nanti liwasi bihi fakira. Ada tetangga yang fakir, kita kasih. Tetangga depan juga sama fakir, kita kasih dengan hasil usaha kita yang kedua tadi yang jadi tambahan. Aw yasilul bihi rahman, atau untuk menghubungkan kasih sayang. Kita punya kakak yang penghasilannya rendah, yang tidak mencukupi kebutuhannya, kita bantu dengan hasil usaha kita. Kita punya adik, punya kerabat yang lemah ekonominya, kita bantu. Itu garis bawahi yang gede, segede kereta api. Nih, kata ulama, wa huwa afdalu min naflil ibadah. Wa huwa afdalu min naflil ibadah. Menolong, membantu orang fakir, kerabat yang lemah, yang susah, yang ekonominya lemah, kita bantu dengan hasil usaha kita. Kerjanya nih, kasabnya kita, yang nanti nilainya untuk orang fakir tadi, misalkan buka warungnya, kalau yang punya proyek jadi tukang proyeknya, kalau dagang jadi tukang dagangnya, melayani konsumen nih, kita diem. Afdalu min naflil ibadah, lebih utama dari ibadah naflu, ibadah sunnah. Lebih utama dari ibadah sunnah. Bukan berarti ibadah sunnah nggak perlu. Cuma kadang-kadang ketika kita seperti itu, seolah-olah seakan-akan belum bisa beribadah. Ini perlu. Seolah-olah kita ini belum mendapat taufik bisa beribadah. Tidak sempat, mohon maaf misalkan, karena kebutuhan pekerjaan yang menuntut dia, tidak sempat ba'diyah, tidak sempat qobliyah, tidak sempat duha. Padahal hasil dari kerja itu dialokasikan untuk fakir miskin, untuk tadi. Seolah-olah belum bisa ibadah. Jangan. Lebih baik memang, lebih indah ya ketika kita ada sempat waktu kita ba'diyah, kita qobliyah. Terus kita kerja. Tapi ketika tidak mampu, ya kan bukan keinginan kita. Jadi jangan merasa kita ini tertinggal. Wa mubahun, kemudian yang mubah, yang ketiga, yang boleh. Kerja yang boleh, kasab yang boleh. Wa huwa kasbuz zaid ala dzalik litanahum. Kasab yang boleh adalah kasab yang selebihnya. Yang tadi dengan tujuan litanahum,
wa tajammul, untuk meraih kenikmatan dan keindahan. Cari duit supaya makannya agak lebih enak, gizinya lebih meningkat, pakaiannya lebih pantas, rumahnya tidak bolong-bolong. Cari usahanya untuk itu mubah. Mubah itu boleh. Cuma nggak dapat pahala sunnah, apalagi wajib, dan nggak jadi ibadah, nggak bernilai ibadah. Waharamun, yang keempat, kasab yang haram. Mana kasab yang haram? Wa huwa kasbu ma'amkana al-mutakasir wa tafakhur, yaitu kasab yang memungkinkan sikap untuk terus menumpuk harta padahal tidak diperlukan, dan juga litafahur, untuk kebanggaan, bangga bisa punya A, punya B, punya C. Untuk itu maka kasabnya adalah haram. Jadi enggak istilah yang penting hasil keringat sendiri, yang penting halal. Jadi sesuatu yang tidak halal itu bukan nyopet saja, bukan nyolong saja. Penjelasannya lebih jelas di Ihya. Ada halal dari jenis usahanya, nanti bisa haram dari jenis caranya. Hai iddi'aul adham wa syara, yaitu untuk kebanggaan, pengakuan. Saya punya ini, oh itu punya saya. Oh ini saya. Saya adalah tuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita terjaga. Fahadihi, nah ini semua yang disebut nubnatun yasiro hanya sebagian kecil saja, kata Imam Ghazali. Min dohiri ilmi taqwa, sebagian dari ilmu takwa dohir. Wahia bidayatul hidayah, yaitu hidayah permulaannya hidayah. Fa in jarabta, jika kamu sudah mencobanya, menjalankannya, nafsa terhadap diri kamu, wa tawa'atka alaiha, kemudian nafsumu nurut sama kamu, patuh sama kamu, fa'alaik bi kitabi Ihya Ulumuddin, maka kamu harus melanjutkan pelajaran atau belajar Ihya Ulumuddin. Jika ini sudah dijalankan, lanjut kita belajar, buka kitab Ihya Ulumuddin li ta'rifa kaifatal wusul ila batini taqwa, supaya kamu tahu bagaimana caranya sampai pada takwa bagian dalam. Ini tadi baru bagian luar. Wa unkilu minhu al-an, dan sekarang aku akan mengutip sedikit mimma yang bagi ayyahdura fil qalbi, yang pentingnya saja
yang bisa menghadirkan hati inda kulli ruknin, ketika inda kulli ruknin, pada setiap rukun syarat min amali sholat, supaya ketika rukun hati hadir, ketika syarat sholat hati hadir. Itu saja kata Imam Ghazali. Wahwa, yaitu idza sami'ta nida al muadzin fa ahdir bi qalbik huwa haulan nida yaumal qiyamah. Ketika adzan dikumandangkan, maka hadirkan di dalam hati kamu seolah-olah adzan itu adalah panggilan dahsyatnya nanti di hari kiamat. Seolah-olah itu adalah seruan hari kiamat. Wa tashammar bi dhahirik wa batinik lil ijabah wal musara'ah. Lalu giatkan batin dan dohir kamu untuk memenuhi dan bergegas memenuhi panggilannya. Fa innal musyari'in ila hadan nida hum alladina yunadawna bil lutfi yawmal urdil akbar. Karena orang yang bergegas memenuhi panggilan ini adalah mereka yang kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan lembut. Jadi orang yang sekarang bergegas ketika mendengar panggilan adzan, kelak di akhirat akan dipanggil dengan penuh kelembutan. Bukan mengagetkan, bukan yang menimbulkan kesengsaraan. Fa'arid galbak ala hadan nida, maka hadapkan hati kamu pada panggilan ini. Fa in wajaddah mamlu'an bil istibsyar mashunan bir rabbah ilal ibtidar, apabila di dalam hati kamu mendapati penuh kebahagiaan, dipenuhi dengan rasa giat dan senang, fa'lam, ketahuilah annahu ya'tikan nida bil busra, maka panggilan itu akan datang pada kamu dengan membawa kebahagiaan. Wa idza ataita bi taharah, dan ketika kamu menjalankan taharah, bersuci, ketika wudu, fala tagful an qalbik, maka jangan lupa kan hatimu, fajtahid lahu tadhiran bitaubah wa nadbi ala ma farata, maka bersungguh-sungguhlah kamu mensucikan hati dengan tobat dan menyesali kesalahan-kesalahan kamu yang sudah lewat. Jadi ketika wudu, ingat kesalahan, niatkan wudu kita itu untuk mensucikan dan tobat dari kesalahan-kesalahan. Ini beberapa saran masukan dari mu'allif pengarang Syekh Nawawi. Wa amma syatrul aurat, Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini semua bisa manfaat untuk kita dan kita bisa meraih ridho Allah dengan mengamalkan hasil belajar kita tersebut. Hasil belajar kita ini menjadi sebab kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan pancaran pertolongan inayah dan juga hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ini tentang kajian dan mungkin kita senang dari haji. Alhamdulillah semakin paham kita bagaimana sebenarnya haji tersebut. Jadi
Allah yang adalah orang yang memberikan hidayah, memberikan pengamatan kita, jadi semuanya tambahan bagaimana tentang bekerja yang harus kita pahami, ya. Bukan bekerja yang kita bisa menjalani ibadah yang hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah dan haram. Nah, ini harus kita tahu kedudukannya. Nah, sampai kita kerja dari pagi sampai sore hari, nah, namun hasilnya malah membuat kita semakin jauh dari rahmat Allah, semakin cinta dunia, sehingga makin menjadikan kita memperoleh kehinaan, ya, di alam akhirat nanti. Nah, mari kita lakukan guru kita Syukran Muzaki, ya, yang dikatakan Allah berapa terus. Semoga Allah memberikan kemudahan segala urusan beliau. Allah SWT